Followersnya sekarang tuh udah hampir 6.000. Paling berdekat sana itu emang makrab. Ketemu teman-teman dan kita saling nyapa. Dulu aku di mock-upin sama Mas, sekarang aku nge-mock-upin. Yang dulunya sebagai mock-up sekarang jadi partner mock-upnya gitu. Itu menurut gua, wah anjir merinding lagi gua ngomong ini. Halo warga TB. Oke. Akhirnya kita senior LPDP ITB udah nyampe di penghujung episode ya untuk Kelurahan 10, dan di sini episode spesial kita pengen ngobrol nih sama setiap semangat dari Kelurahan 10 LPDP ITB. Nah, boleh kita saling kenalan dulu nih ya biar enak nih. Mulai dari Pak Lurahnya nih. Halo warga TB semua, kembali lagi bersama saya Latov sebagai lurah. Hai, aku Lisa sebagai bendahara. Halo semua, aku Isma sebagai sekretaris 2. Aku Arini sebagai sekretaris 1. Dan aku Andika Bayu Putro dari Sekretaris Jenderal. Thank you. Next. Aku Wira dari Penjaga Semangat Menginformasi. Aku Akbar dari Semangat Mengabdi. Aku Puji dari Semangat Mengembangkan. Halo, Adina dari Semangat Melayani. Nah, kita pengen ngobrol nih tentang kesan pesan ya selama menjalani Kelurahan 10 LPDP ITB. Nah, kita mulai dari semangat yang paling dekat dengan podcast, yaitu semangat menginformasi ya. Oke, kesannya selama ini nanti pertanyaannya untuk dijawab sama semuanya masing-masing ya. Pertanyaannya adalah kesannya selama ngejalanin kepengurusan Kelurahan 10 LPDP ITB ini gimana rasanya? Dan program apa yang paling berkesan? Oke, dari masing-masing semangat. Silakan Wira. Oke, thank you Mak. Pertama, gue mau ngucapin makasih buat tim podcast atau senior Kelurahan LPDP ITB yang sudah konsisten memberikan konten bermanfaat untuk warga TB gitu ya. Oke, kalau misal setahun ini kesan pesannya apa ya? Aku seneng bisa dapat kesempatan untuk ngurus media dan informasi di Kelurahan LPDP ITB. Karena ya mungkin warga TB tahu mungkin ya di beberapa waktu yang lalu media dan informasi di kelurahan itu sangat minim gitu kan. Terus medsos juga nggak terlalu rame, banyak late post, podcast juga mati gitu kan. Nah, aku seneng banget di Kelurahan 10 ini kita bisa mulai lagi gitu untuk meramaikan media kita, untuk menggencarkan penyebaran informasi kita mengenai ke ITB-an, ke LPDP-an gitu, dan menghidupkan lagi podcast-podcast kita, kemudian poster-poster, banner-banner, jadi desain-desain yang terkait dengan kelurahan itu bisa kita ramaikan lagi gitu, kita meriahkan lagi. Terus apa tadi yang paling ya kira-kira program atau apa yang paling berkesan nih selama ngejalanin? Ada nggak? Oke. Kalau misal program dari Semangat Menginformasi tentu saja yang paling berkesan itu memulai kembali podcast kelurahan ya. Itu nggak gampang ya, karena kita harus cari narsum yang bersedia untuk membagikan cerita. Kita juga harus nge-briefing, menentukan waktu, terus ngatur jadwal gitu, bisanya kapan, kadang susah. Terus meyakinkan supaya orang itu mau untuk ngisi di media kita gitu. Tapi aku senang gitu. Dari sekian banyak warga TB yang telah mengisi podcast, itu sangat menarik gitu cerita-cerita hidupnya gitu. Dan aku berharap apa yang mereka bagikan itu bisa menjadi inspirasi bagi sesama warga TB lainnya itu. Oke, terima kasih. Nah, yang lainnya ada tanggapan gak nih soal mungkin apa yang udah dijalanin sama Semangat Menginformasi, entah dari desainnya kah atau apa, ada nih? Jadi mungkin aku mewakili karena dari Mengabdi paling banyak ngerepotin soal desain-desain ya. Jadi mungkin kita ucapin terima kasih karena beberapa program kita, kayaknya hampir semua program di kelurahan kita nggak bisa terlaksana dengan baik kalau media dan informasi tidak seprogresif yang sekarang sama Mas Wira. Kira itu aja. Ada lagi yang mau ngasih suara nih buat
menginformasi. Aku cuman mau ini sih apresiasi aja buat teman-teman menginformasi. Kalau dilihat-lihat tuh followers Instagram itu naiknya signifikan gitu. Kayak Oh, iya kan aku sempat kadang login juga Instagram LPDP ITB tuh. Tapi nggak update, cuma login doang. Jadi tuh merhatiin followersnya tuh dari awal kepengurusan tuh kayaknya sekitar 3.000-an ya. 3.000 menjelang 4.000, tapi sekarang tuh udah akhir 5.000-an, hampir 6.000. Wow. Luar biasa sih. Udah? Aku nambahin dong. Oh, boleh. Mau ini sih apresiasi juga buat teman-teman menginformasi dan sebenarnya buat semua warga TB juga karena nggak mudah juga kan kita kelurahan 10 itu benar-benar seperti ngerombak gitu, mulai dari identitas dan dari mulai template semuanya itu yang menginformasi bahwa tuh fresh banget. Dan mungkin itu salah satunya tadi yang si Adina bilang kenapa jadi rame gitu Instagram, karena menurut gue ya rame lah, jadi oke lah gitu. Itu sih Mas. Terima kasih. Oke, kalau begitu kita lanjut ke semangat mengabdi ya. Halo warga TB. Jadi kesan dan pesan selama kepengurusan terutama terlibat di semangat mengabdi ini banyak lah ya. Banyak yang berkesan, terutama saya didampingi atau dibantu lah ya sama orang-orang hebat yang kompak di tim mengabdi. Jadi karena kekompakan itulah kita lebih percaya diri untuk merumuskan dan melaksanakan apa yang kita sudah rencanakan, terutama amanah-amanah dari kelurahan sebelumnya atau dari Mas Lurah itu bisa kita laksanakan meskipun tidak sesempurna gitu ya. Nah, kemudian kita perlu bersyukur karena sampai hari ini mungkin kekompakan itu masih tetap terjaga dan mungkin 1 bulan lagi kita sudah bubar, tapi mudah-mudahan silaturahmi kita masih tetap terus terjaga. Dan kita pertama menurut saya mengapresiasi kepada teman-teman dari semangat semua, dari Mas Lurah, Pak Sekjen, kemudian dari Mbak Sekretaris, dan kemudian dari semangat-semangat yang lain. Karena kegiatan kita mungkin kegiatan yang agak membutuhkan tenaga, sumber daya yang banyak, kemudian beberapa yang perlu fokus. Tapi itu bisa terlaksana dengan baik karena tanggung jawab dan komitmen yang cukup bagus, terutama di internal kami di pengabdian. Jadi saya perlu mengapresiasi dan bersyukur atas itu. Kemudian program paling berkesan. Iya, program paling berkesan. Sebenarnya semuanya berkesan sih, cuman yang intens karena intens setiap bulan. Jadi kita perlu fokus dan perlu banyak belajar dan evaluasi dari setiap bulan. Yaitu yang pertama mungkin Saturday Fun dan yang kedua mungkin sosialisasi beasiswa LPDP. Karena 2 hal itu kita bisa ukur realisasi dan juga capaian yang bisa kita raih. Nah, harapannya mungkin ke depan pengurus selanjutnya bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi gitu. Itu aja mungkin, thank you. Ya, terima kasih, semangat mengabdi. Aku mau apresiasi ya Mas Akbar dan tim mengabdinya yang sudah istiqomah gitu mengadakan Saturday Fun di Desa Ciburial. Aku tuh datang terus gak sih? Aku datang terus kan. Aku Hampir iya. Iya, aku datang untuk dokumentasi bukan apa-apa. Tapi yang aku suka dari Saturday Fun ini adalah ketemu sama anak-anak gitu. Aku tuh seneng gitu ngelihat ekspresi mereka ketika ada kakak-kakaknya memberikan materi, mengajak praktikum, itu senyumnya tuh kayak tulus sekali gitu loh. Aku bahagia gitu melihat anak-anak setulus itu. Kalau seumuran kita kan banyak fake-nya ya gitu. Tapi kalau anak-anak tuh pure banget gitu. Jadi aku selalu rindu untuk datang ke Saturday Fun gitu sih. Jadi kalau dari aku sendiri ingin ngasih kesan aja ke teman-teman semangat mengabdi. Jadi kalau menurut aku sendiri, emang dulu itu dari awal aku SMP, SMK sampai sekarang S2 itu emang seneng banget organisasi, terutama organisasi yang bentuknya ke ranah sosial gitu. Dan aku ngelihat teman-teman yang ada di semangat mengabdi itu emang semuanya itu basicnya emang sosial semua gitu. Jadi emang iya, jadi kayak misalkan ngelakuin Saturday Fun, terus terutama yang untuk kemarin waktu mock up untuk interview itu emang yang
all out gitu loh. Jadi mereka bener-bener rasa kepeduliannya itu emang ya di situ gitu. Buat ngasih manfaat ke sesama ya mungkin yang belum bisa merasakan, terutama ini yang mock up ya, yang belum bisa menjadi awardee itu gimana caranya biar mereka bisa jadi awardee gitu. Bahkan kan kelihatan kemarin dari rasio yang ingin mendaftar dari yang awalnya dibuka khusus untuk ITB, kan dari luar juga pengen ini apakah khusus untuk ITB atau juga buat luar gitu. Jadi kayak semangatnya emang luar biasa gitu. Emang orang-orangnya itu pure orang pengabdian semua gitu mungkin. Paling terakhir dari aku ya, aku juga pengen ngasih apresiasi lah sama program itu ya, tadi volunteer mock up interview ya, kayak aku sempat juga ngebantuin sekali, dan dan bagus lah. Jadi orang-orang yang mungkin teman-teman di luar sana yang pengen jadi awardee gitu ya, awardee LPDP, ya kita dari kelurahan menyediakan gitu ya wadah yang bagus banget lah, kita bisa sharing banyak, latihan mock up di situ. Oke. Ya paling itu dari aku, sama lanjut langsung ke mengembangkan ya. Kesan pesan selama membersamai teman-teman pengembangan itu seru sih. Yang pertama seru karena banyak program-program baru yang di kelurahan sebelumnya itu kayak nggak aktif. Di pengembangan kita yang di kelurahan 10 ini jadi aktif semua gitu. Terus juga salut sama anggota-anggota semangat mengembangkan, karena sumpah sih itu keren banget, kayak mengorganisir proker-proker mereka itu keren banget gitu loh. Salut aja deh aku sama mereka, bangga. Mungkin itu aja deh dikit aja. Ini apa yang paling berkesan nih, satu hal pengalaman? Oke. Selama menjalankan proker tuh kebanyakan program pengembangan itu kan gede-gede ya acaranya. Yang paling mengesankan sih kalau menurut aku pas acara ini makrab. Nah makrab itu kan kayak di tahun sebelum-sebelumnya tuh kayaknya belum ada ya makrab. Baru di kelurahan 10 nggak sih makrab? Oke. Ya karena mungkin sebelumnya COVID jadi nggak kelihatan ya. Seru banget sih pas makrab itu, jadi banyak banget awardee dari berbagai angkatan bisa kumpul, bisa sharing bareng, berbagi pengalaman. Kemudian banyak pelajaran yang bisa kita ambil lah dari situ. Mungkin itu. Kalau dari aku sih emang sepakat dan setuju sama Mbak Puji ya, dari yang penjaga semangat. Emang kalau nanti misalkan ada pertanyaan, salah satunya apa yang paling berkesan itu emang makrab sih. Makrab itu emang luar biasa. Jadi orangnya itu yang berpartisipasi juga banyak gitu kan. Terus kemudian kegiatan yang ada di dalamnya itu juga bagus-bagus gitu. Apalagi gamesnya itu benar-benar seru gitu loh. Jadi emang bondingnya kuat banget waktu di makrab itu. Salah satu yang paling berkesan itu sih mungkin. Thank you Mbak Puji udah dikoordinir teman-temannya itu. Mungkin aku nambahin juga, terima kasih banyak buat Puji dan teman-teman juga. Mungkin selain makrab juga tadi ada beberapa, karena apa ya, dari awal memang teman-teman kita sepakat di sini pengen kelurahan ini jadi wadah main ya buat teman-teman gitu, dan kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengadakan itu gitu loh, menyediakan itu, mulai dari yang sekarang tumbuh ada yang volley, ada yang basket gitu. Mungkin tahun lalu baru ada badminton dan futsal, dan sekarang juga keramaiannya tuh makin terjaga dan makin ya semoga makin ramai gitu, dengan nanti juga kan teman-teman bakalan kita juga kalau ramai kan maksudnya bisa bikin komunitas sendiri gitu, kayak e-sport juga mungkin nanti bisa ikut lomba-lomba kayak futsal. Kemarin juga hampir ikut kompetisi tapi karena pas libur jadi nggak jadi gitu. Jadi aku mau makasih juga sama Mbak Puji udah menyediakan wadah untuk bermain buat teman-teman gitu. Seru banget lah ya, program-programnya mengembangkan gitu ya, banyak banget. Di sini tuh kita jadi bisa itu tadi ya, berkomunitas, jadi kenal satu sama lain gitu ya. Dan ya kalau makrab seru banget sih, benar, bisa main game, bisa lihat joget-joget ya, bisa joget-joget, bisa bakar-bakar gitu. Ya pokoknya seru banget lah. Pokoknya kalau misalkan di kepengurusan selanjutnya ada lagi acara-acara dari mengembangkan, harus banget ikut lah biar makin kenal ya sama sesama awardee kayak gitu. Oke, langsung lanjut ke melayani. Kesan pesan tuh pasti kalau ngomongin kesan-kesan banyak sih, karena
hampir 1 tahun berjalan kan semua rasa pasti ada nano gitu. Tapi yang paling sering sih ya pasti melatih kesabaran. Karena kita karena di semangat melayani itu kita tuh kerjanya ini underground. Jadi nggak kelihatan kayak kalau semangat lain kan misalkan semangat mengembangkan itu kan kelihatan, misalkan ada makrab, ada futsal, voli segala macam kan kelihatan kegiatannya. Kalau di melayani itu kita benar-benar nggak kelihatan gitu. Misalkan kita kasih solusi ke wardi-wardi yang punya masalah administrasi atau masalah-masalah akademik lainnya, itu kan yang tahu cuman antara kita sama wardi yang bermasalah, ya orang lain mana tahu sih. Terus kita juga punya satu grup yang khusus untuk teman-teman dari Semangat Melayani ini meluangkan pikiran dan tenaganya untuk membantu teman-teman khususnya wardi baru yang akan masuk ke ITB gitu. Kan dari Semangat Mengabdi tuh mereka menyediakan akses untuk calon-calon wardi mulai dari persiapan administrasi beasiswa sampai wawancara dan sebagainya. Nah, ketika calon wardi ini udah diterima LPDP dan udah mau masuk ke ITB, itu migrasinya ke ini Semangat Melayani. Jadi kita yang bantu teman-teman calon-calon wardi ini untuk ngurus administrasi lagi di ITB gitu. Kegiatan yang paling berkesan pastinya customer service ya, karena kita bekerja setiap hari sepanjang tahun. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan besar kan misalkan ya sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Tapi kalau customer service itu benar-benar setiap hari gitu. Terus ya namanya orang punya masalah kan ya pasti ada aja masalahnya gitu. Yang mungkin sebagian orang menilai alah gitu doang. Itu udah ada di panduan, itu udah ada di ini baca makanya. Tapi ya pasti ada aja masalah orang kan. Kita juga sebagai manusia masalah beda-beda gitu. Walaupun LA kita sama kan ya. Tapi tetap aja. Buat teman-teman Semangat Melayani, terima kasih banyak untuk 1 tahun terakhir karena kita udah semuanya bareng-bareng di sini melayani dengan sepenuh hati dan setulus hati, walaupun ya orang-orang nggak tahu kita melayani dengan sepenuh hati. Mungkin orang ngelihatnya kita apaan sih? Sebenarnya kita itu baik-baik kok orangnya. Percayalah. Aku mengapresiasi lah ya sebagai award ITB juga karena kayaknya pelayanan itu kan tugas utama dibentuknya kelurahan juga ya. Jadi kayaknya kita sebagai award tidak akan fasih dalam kuliah dan segala macam kalau tugas pelayanan dari kelurahan itu tidak terlaksana gitu. Dan itu membutuhkan usaha dan keikhlasan tersendiri bagi teman-teman. Karena tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Adin tadi, banyak persoalan yang sebenarnya ada tapi sudah ada guideline-nya tapi harus muncul aja itu di grup. Kan saya juga sempat lihat beberapa obrolan itu kayaknya ini memang membutuhkan kesabaran untuk menanggapi itu. Itu aja sih mungkin ya. Dari aku sih ini sedikit untuk Semangat Melayani. Jadi kalau aku pengen gambarin Semangat Melayani itu kayak sebuah gunung es gitu. Tahu kan gunung es? Nah, tahu gunung es kan biasanya di lautan gitu. Itu tuh yang kelihatan cuma dikit, tapi bawahnya itu banyak gitu. Nah itu ibaratkan Semangat Melayani. Jadi emang nggak kelihatan, tapi emang dia porsinya itu gede banget gitu. Kalau menurutku itu sih karena emang ya siapa yang melayani, tahunya kan cuma CS doang, nggak mungkin CS-nya namanya Adina gitu, nggak mungkin langsung ditulisin gitu. Atau ya kan emang namanya Adina kan. Ini sih aku mau apresiasi tim melayani ya di balik akun CS. Aku nggak tahu siapa CS-nya. Cuman aku mau apresiasi ketegasan beliau yang di akun CS itu untuk nyepetin orang-orang yang ignoran gitu. Yang maksudnya udah dikasih tahu guideline-nya masih nanya terus gitu kan. Dan ini perlu diberitahukan kepada semua warga TB agar kita itu harus lebih aware gitu, lebih bertanggung jawab dalam hal apapun gitu. Nggak cuma soal urusan pelayanan, tetapi juga misal nih kasusnya kemarin-kemarin ada pemesanan jaket, ada pendataan wisuda,
itu sudah diberitahu jauh-jauh hari, deadline-nya juga lama, waktu pendaftarannya lama, waktu PO-nya lama, masih aja ada yang setelah lewat deadline baru ngejapri, Kak aku masih mau pesen jaket dong, Kak aku masih pengen ikut WLD dong, Kak aku masih pengen daftar wisuda dong. Nah itu jangan seperti itulah gitu. Kita tuh udah pasca sarjana gitu, udah S2, S3, masa sih untuk urusan seperti itu aja nggak tanggap gitu. Itu sudah di-share di WhatsApp, sudah di-share di media kita gitu kan. Gitu aja sih. Jangan jadi orang ignoran ya warga TB. Mungkin cerita dikit karena melayani itu salah satu yang grup aku join ya. Jadi aku nggak join setiap semangat karena pusing. Aku join grup melayani karena memang melayani ini kayak bisa dibilang ya sebenarnya tugas lurah gitu kan. Salah satunya adanya lurah kan supaya melayani itu kan. Jadi di grup lurah pun semuanya di grup, maksudnya lurah sedunia LPDP itu pasti yang laporan lurah gitu, bukan orang lain. Jadi emang mau cerita juga ketika kita awal terbentuk banget, yaitu Januari yang bisa dibilang sangat mepet banget kita udah mulai kuliah. Itu sebenarnya masih ada permasalahan kan, terutama di angkatan saya 21 ganjil, angkatan Adina, terus beberapa angkatan 21 genap, dan beberapa angkatan di 22 ganjil juga ada yang sebenarnya belum terdaftar sebagai mahasiswa gitu. Secara administrasi kita nggak ngisi KSM dan lain-lain, tapi kita tetap kuliah gitu. Nah di situ tuh benar-benar masuk baru jadi lurah. Ya Din ya, kita setengah semester berkutat dengan ratusan mahasiswa yang belum jadi mahasiswa beneran. Harus kita list, iya dong itu kan awal-awal. Kita list namanya, kita ke SPS, dan itu salah satu yang momen paling ini sih membanggakan buat teman-teman melayani yang sigap banget gitu langsung. Dan ya alhamdulillahnya kedepannya udah gak ada lagi tuh masalah yang kita belum bayar lah, belum apalah gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang udah, semoga juga dari teman-teman LPDP dan teman-teman kampus kita juga bisa berkoordinasi lebih baik lagi dengan kelurahan gitu. Dan tadi pesannya Mas Wira ya, semoga teman-teman warga TB semua sering buka grup, nggak perlu nongol nggak apa-apa, yang penting baca gitu. Kalau ada pengumuman siapa tahu penting buat kalian, kayak iuran contohnya, nah itu dibaca dan dilakukan kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku. Silakan Adina. Pesan terakhir buat teman-teman warga TB semuanya, kalau misalkan ada info-info apa gitu di grup, tolong dibuka dan dibaca grupnya. Karena kalau bukan kita yang baca, masa melayani yang mau bacain ya. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ke mendampingi. Terima kasih atas kesempatannya. Aku sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman semua untuk pertemanannya gitu. Bukan hanya di program kerja ataupun di kelurahan ini gitu. Tapi aku senang banget ketika aku di sudut-sudut di ITB ketemu teman-teman dan kita saling nyapa. Itu sangat-sangat berkesan buat aku gitu. Karena ya apa sih semua ini manfaatnya gitu. Kalau bukan untuk menjalin relasi, kemudian berteman, kemudian kita nanti mungkin suatu hari kita akan berkolaborasi membangun sesuatu gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Ya aku juga berterima kasih in person buat misalnya Mbak Puji ya. Mbak Puji aku tahu dulu itu Mbak Puji ketika ditawarkan sebagai seorang penjaga semangat mengembangkan, itu Mbak Puji menjawabnya dengan ragu-ragu gitu loh. Aku bisa nggak sih Mas kayak gitu, iya aku takut gitu. Nah tapi sekarang Mbak Puji di titik ini tuh bisa membuktikan gitu loh bahwa banyak banget program yang udah Mbak Puji dan teman-teman dari mengembangkan itu dirikan sampai saat ini gitu, jalankan sampai saat ini, dan itu quite impactful gitu buat kita untuk menjalin pertemanan gitu. Kita ketemu di gor badminton, ketemu di futsal dan lain sebagainya sampai makrab gitu kan. Terus juga ke Adina gitu. Kita tahu ya bahwa sebenarnya kelurahan ini bentuk itu core-nya adalah ya Adina gitu. Karena maksudnya core-nya adalah di bidang melayani gitu loh. Karena itu juga salah satu yang impactful buat teman-teman yang tergabung menjadi award di LPDP ITB gitu. Mereka ketika nggak ngerti info apa-apa, Adina dan kawan-kawan yang ngasih tahu dan sebagainya gitu.
sampai pencairan dan lain sebagainya. Terus juga mengabdi gitu. Hampir kayak setiap minggu tuh mengabdi ada program kerja ke Ciburial, dan itu bener-bener butuh effort dan niat yang bener-bener kayak teman-teman mengabdi harus konsisten, harus istiqomah di situ gitu. Karena mungkin bagi kita sekarang ini itu nggak terlalu kelihatan gitu hasilnya, tapi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ya pendidikan itu bakal kelihatan gitu hasilnya buat teman-teman di Ciburial, buat adik-adik di sana gitu. Ngelihat senyum-senyum mereka tahu jadi tahu banyak hal gitu karena itu semua gitu. Terus juga untuk menginformasi gitu. Ya benar kata Mas Bal tadi gitu. Program kita itu bisa terlaksana juga karena menginformasi yang setia untuk memberikan informasi gitu di IG, di WA dan sebagainya. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman karena sudah menjadi teman aku, sudah melewati momen-momen ini ya 1 tahun ke belakang inilah. Kira-kira kayak gitu. Kalau dari aku, mungkin aku jarang up juga ya di kegiatan kelurahan karena mungkin selalu bertabrakan waktunya dengan kuliah. Seperti first gathering aku nggak datang gitu. Waldi juga aku cuman mampir ya kan. Mungkin karena acaranya mungkin di hari Sabtu, jadi aku selalu kuliah di hari Sabtu ya kan. Jadi selalu bertabrakan. Cuman aku usahakan selalu hadir. Seperti di acara Saturday Fun juga selalu hadir. Di acara mengembangkan juga. Terus terima kasih buat menginformasi yang udah untuk buat tulisan-tulisan untuk pembayaran iuran kas ya. Walaupun sebenarnya kalau beberapa orang bilang kalau jumpa aku ingatnya uang kas mulu, padahal aku nggak ada nagih gitu loh. Aku nggak nagih, cuman padahal iya kan, cuman sebaiknya ya kan, sebaiknya kita sama-sama membantu selama perkuliahan ini kan kita sebagai awardi. Untuk aktivitas kelurahan kita membantu dengan membayar iuran kas walaupun tidak ikut kegiatannya gitu loh kan. Jadi yang belum ayo bayar. Ayo bayar. Oke, terus untuk teman-teman semangat, keren banget sih. Ini kan selama hampir setahun ya, hampir setahun aku di kelurahan. Tim yang paling inti ya, tim inti semangat ini selalu kompak gitu ya. Selalu ngumpul dan selalu ya nongkrong bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi keren banget deh tim semangat. Terima kasih semuanya buat pertemanan ini ya. Nanti ke depannya kita ngumpul-ngumpul lagi gitu loh, kayak kan kita lanjutkan lagi pertemanannya. Jadi untuk next kelurahan semoga bisa lebih kompak lagi, dan kalau bisa ya ini ya lebih banyak lagi kegiatannya gitu ya. Gitu aja. Thank you. Aku setuju sih sama sebutannya Mas Latif, kalau teman-teman di sini tuh memang penjaga semangat gitu. Emang dari awal sampai sekarang itu tuh aku lihat teman-teman di sini emang benar-benar ngejaga selain semangat diri sendiri, tapi anggota-anggotanya juga kayak gitu. Jadi terus kemudian aku juga setuju sama yang disebut tadi sama Mbak Rini, Mbak Lisa. Emang menurut aku yang paling seru ikut kelurahan itu ya pertemanan ini. Jadi kayak rasanya tiap ikut acara kelurahan atau tiap rapat kayak gini itu rasanya kayak healing tersendiri gitu buat aku. Iya, healing maksudnya happy gitu loh, jadi bisa sejenak melupakan stres tugas, tesis dan lain sebagainya. Saya itu bukan kita panitianya. Ya benar sih sebagai sekretaris gitu ya. Ya udah sih, makasih banyak buat teman-teman di sini semuanya sudah mau mengorbankan baik waktu, tenaga, uang juga mungkin kayak gitu. Terus semoga kita kedepannya masih bisa tetap tetap sering-sering kumpul dan lain sebagainya gitulah. Kalau aku tuh lebih fokus ke surat-suratan kayak gitu. Kesan-pesannya ya iya sebenarnya nggak banyak sih persuratan. Cuman mungkin kalau misalnya ada acara kayak Weldy kemarin yang sama pihak eksternal kayak gitu, dan acara lainnya pokoknya yang sama pihak eksternal itu terkadang suka mendadak gitu. Kayak misal suratnya butuh buat besok pagi, baru ngeset aku jam 12 malam kayak gitu. Siapa tuh? Tapi nggak masalah sih. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah kok, aku ya gitulah.
Sekedar surat. Pernah bikin surat cinta nggak? Enggak, kebetulan enggak. Dikirimin lah. Makasih. Jadi selama di sini aku diamanin sebagai sekjen, itu hal yang paling berkesan kurang lebih selama 1 tahun ini itu teman-teman baik itu secara dari BPH sendiri ya, dari lurah, kemudian sekretaris sama bendahara, maupun dari teman-teman penjaga semangat yang lain itu benar-benar saling nge-backup gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan ada kegiatan apa gitu terus aku nggak bisa atau apa, minta tolongnya itu masih bisa di cover. Jadi bukan kayak wah ini kan tanggung jawab kamu gitu, kemana kamu gitu, tapi emang di backup sama mereka gitu. Itu yang paling berkesan buat aku itu, terutama teman-teman yang di BPH kan, kayak misalkan aku nggak bisa datang atau misalkan ada halangan apa, itu mereka pasti nge-backup aku gitu. Terus meskipun aku terus sih yang disuruh buat ngapa-ngapain gitu. Terus kemudian untuk yang hal yang paling berkesan buat kegiatan itu mungkin sebelum first gathering itu. Jadi kita waktu ngerangkai kelurahan ini untuk pertama kalinya di GKU Timur ya. Jadi kita menentukan kelurahan ini namanya Semangat. Terus kemudian yang kedua kita meeting di dekatnya lapangan Saraga. Itu teman-teman semuanya ini udah kumpul. Wira, terus Mas Akbar, Mbak Puji, Mbak Dina dan teman-teman semuanya udah kumpul. Itu di situ aku udah yakin banget ini orang-orang pasti bisa bakalan jaga teman-teman sama manajemen yang daftar gitu. Gua udah yakin banget itu teman-teman pasti bisa gitu. Nggak hilang gitu karena emang aku udah percaya dari awal gitu. Emang ini kayak mungkin Mbak Puji dulu masih ragu-ragu tapi ya wajar lah, cewek pasti biasanya ragu-ragu tapi awalnya pasti terusnya enak gitu. Gitu. Itu mungkin ya. Oke, ini tanggapan buat mendampinginya mungkin lebih ke yang didampingi aja ya. Kalau dari aku, ya secara umum tadi mungkin per semangat tadi udah aku sampaikan ya. Mungkin yang belum sempat aku sampaikan di mendampingi sama mengabdi. Mungkin kalau mendampingi pertama ya terima kasih banyak juga karena sering diwakilkan juga gitu, kayak kemarin Sertijab UPI dan Sertijab Kamil dan dari banyak undangan di luar beberapa kali, dan sering kali Andika mewakili gitu karena kan Andika lebih gagah ya. Dan Isma dan juga Arin gitu mendampingi kadang sering, dan terima kasih buat Mbak Lisa yang sudah susah payah ngulik gimana caranya supaya kas kita setorannya gitu dan tarikannya tuh makin mantep ya. Makin enteng. Ganti olinya 3 bulan sekali tuh. Ya, sekali lagi iuran ya teman-teman. Untuk kelurahan selanjutnya juga semangat untuk menarik iurannya karena itu salah satu yang susah gitu. Karena gini, di awal kita pengen banget, di awal banget dulu juga nyalonin sebagai lurah, pengen banget selain kelurahan ini tempat buat main, tadi yang udah aku bilang juga pengen kelurahan ini bisa ngerangkul teman-teman semua gitu yang sibuk. Yang sibuk mungkin tadi lupa akan dunia gitu, terlalu banyak akademik, supaya mereka ingat gitu buat main gitu. Gimana caranya memiliki kesadaran itu, gimana rasanya punya kayak gue punya kelurahan loh ternyata gitu, gue punya rumah gitu yang namanya kelurahan LPDP ITB. Gimana caranya kita ngebangun itu semua, salah satunya ternyata awalnya gue mikirnya lewat mengembangkan gitu, main dan lain-lain. Itu berjalan dengan baik gitu dan bagus. Tapi ternyata yang di luar ekspektasi adalah dari teman-teman mengabdi. Teman-teman mengabdi bisa, wah anjir merinding lagi gue ngomong ini. Karena gue ngerasa teman-teman mengabdi tadi ya dari mock up banyak banget yang curhat. Dulu aku di mock upin sama Mas, sekarang aku nge-mock upin. Paham gak? Jadi teman-teman yang udah masuk dia ngebantu, dan teman yang dulunya sebagai mock up sekarang jadi partner mock upnya gitu. Itu menurut gue wah gitu. Dan sekarang mungkin bisa kita lihat, semoga kedepannya juga ya ketika podcast ini di-upload itu antusias teman-teman yang 2023 ganjil itu meningkat gitu loh, dan animonya terhadap kelurahan LPDP ITB itu ya itu tadi yang di awal gue pengen gitu, ngerasa ini tempat kita sama-sama berkreasi dan lain-lain. Mungkin itu sih yang paling berkesan banget gitu dari gue. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pesan untuk Kelurahan 11 LPDP ITB. Nah, ini kita mulainya ditukar ya. Kita mulainya dari mendampingi dulu aja ya. Dari mendampingi.